Tidak ada pemangkasan untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Hal ini ditegaskan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Dr. Abdul Muti di Surabaya. Ia memastikan anggaran pendidikan di Kemendikdasmen tidak berkurang sedikit pun, bahkan justru bertambah. Kalau ada yang mengatakan bahwa MBG ini mengurangi anggaran pendidikan, kami menyatakan bahwa program Bapak Presiden terkait dengan pendidikan tetap terlaksana dengan sebaik-baiknya, bahkan mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2025, Kemendikdasmen mengalokasikan 16,9 triliun rupiah untuk revitalisasi lebih dari 16.000 satuan pendidikan. Progres pembangunannya sudah mencapai 93%. Dan untuk 2026, anggaran revitalisasi yang sudah tercantum di APBN lebih dari 14 triliun rupiah dan akan menyasar lebih dari 11.000 satuan pendidikan. Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan akan ada tambahan revitalisasi untuk 60.000 satuan pendidikan. Digitalisasi juga terus diperkuat. Target tahun 2026 distribusi interaktif flat panel menjangkau lebih dari 325.000 satuan pendidikan. Program Indonesia Pintar atau PIP tetap berjalan, bahkan ada tambahan untuk murid TK. Dan untuk para guru, pelatihan dan beasiswa juga disiapkan. Tahun ini juga kami mengalokasikan, Bapak-Bapak sekalian boleh ya Pak menyampaikan program 2026 ini kami mengalokasikan beasiswa untuk guru yang belum D4 atau S1 sebanyak 150.000 guru dengan alokasi beasiswa 3 juta per semester. Jadi tidak ada pengurangan dana dari pemerintah untuk peningkatan kualitas pendidikan. Ia kembali menegaskan komitmen pemerintah. Artinya jelas, anggaran pendidikan naik, kualitas terus diperkuat, dan MBG tidak mengurangi hak pendidikan. Beginilah keseruan ratusan murid Sekolah Dasar Negeri 1 Karangmulya, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang. Mereka mendapatkan makan bergizi gratis berupa telur, roti, kacang, dan lain-lainnya. Mereka merasa senang dan bahagia, seperti dikatakan Luna dan Atang, murid kelas 4. Terus gimana? Seneng gak deh? Ini kurma, terus roti, sama kacang, sama telur. Gimana? Perasaan seneng gak? Senang. Kalau kayak gini, jajan lagi gak sih di luar deh? Kadang-kadang jajan, kadang-kadang enggak. Selain murid, program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini juga mendapat dukungan dari orang tua. Mereka menilai MBG sangat membantu orang tua agar tidak jajan sembarangan di luar sekolah. Bagus ya, membantu. Jadi anak-anak nggak jajan, orang tua juga nggak ini buat anaknya. Ada harapan ke depannya apa nih, Bu? Apa lebih variasi apa? Iya, makanannya mungkin bisa disesuaikan kali ya Pak, buat selera anak-anaknya gitu loh. Ya. Sementara Kepala SDN 1 Karangmulya, Mulyadi mengatakan, program MBG di lingkungan sekolahnya baru berjalan selama 1 bulan dengan jumlah 482 murid. Ya kalau MBG sih berjalan sesuai dengan program, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya
sebagian besar ya anak itu ya senang yang namanya dapat makan gratis ya, dapat gratis sebagian anak. Kalau di sini sebagian besar kan ya kita udah hampir 1 bulanan lah, awal Februari itu Desember. Untuk jumlahnya Pak di situ Pak? Jumlahnya sekitar 482 siswa. Kalau kita keluhan yang secara ini sebelum ada. Program makan bergizi gratis di Kota Tangerang telah mencapai ribuan siswa yang dikirim oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. MBG merupakan program pemerintah pusat dalam rangka menciptakan generasi sehat menuju generasi emas 2045. Pemerintah Kabupaten Serang menyatakan komitmennya dalam mendukung penuh program nasional makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Wakil Bupati Serang Najib Hamas saat peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Yayasan Hikmatul Iman, Desa Majasari, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, menyatakan program makan bergizi gratis merupakan salah satu langkah strategis dengan tujuan adalah untuk menciptakan generasi emas Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan gizi anak. Menurutnya langkah konkret sebagai bentuk dukungan terhadap program MBG ini, pemerintah hadir dan memberikan arahan kepada Muspika, tim SPPG dan juga pihak masyarakat. Najib juga menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam penyediaan makanan agar program ini berjalan aman dan higienis, serta mengingatkan jajarannya untuk memastikan kualitas bahan dan pengolahan makanan bagi anak-anak. Jadi sebagai bentuk dukungan konkret adalah saya hadir di sini untuk memberikan arahan kepada Muspika, tim SPPG dan juga pihak masyarakat supaya makanan yang dikirim sampai ke penerima manfaat itu adalah sesuai dengan SOP. Yang di dapur juga mereka masak, ya, kemudian memotong bahan, cuci ombreng harus sesuai dengan SOP. Kalau ini semua bisa dilaksanakan, insya Allah di SPPG tidak ada masalah apa-apa. Dan tentunya kita minta juga dukungan kepada Muspika, Pak Camat, Rektor Amir dan Polsek. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama untuk mensukseskan program meningkatkan kualitas SDM masa Indonesia melalui adalah MBG. Sementara itu Ketua Yayasan Hikmatul Iman yang juga Kepala SPPG Abdul Rohman menyambut baik dengan adanya program MBG dan SPPG Dapur MBG di yayasannya. Mengingat ini salah satu bentuk dukungan untuk pemenuhan makan gizi gratis bagi anak-anak sekolah dan santri di pondok pesantren. Di sisi lain, dalam melaksanakan program MBG di SPPG tersebut, memberdayakan warga lokal sekitar dan bekerja sama dengan petani dalam suplai bahan pangan untuk kebutuhan SPPG. Untuk dukungannya, alhamdulillah karena kami bermitra dengan pesantren ya, Pak Haji Aidin Hikmatul Iman, ini alhamdulillah beliau menyiapkan lahan semuanya yang ada di pesantren. Sembako kita sebagian ada yang dari peternak, seperti ada ayam ya, ada peternak yang supply ke sini. Kemudian usaha-usaha yang UMKM, ya roti kemarin juga ada UMKM ya, dari koperasi, dari UMKM, kemudian dari warung-warung sekitar juga kita. Pihaknya menyambut baik langkah ini dan mendukung program MBG agar anak-anak Kabupaten Serang tumbuh menjadi generasi unggul, sehat dan cerdas untuk masa depan bangsa. Anggaran pendidikan tahun 2026 dipastikan naik dan yang terpenting tidak ada pemangkasan untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Hal ini ditegaskan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Dr. Abdul Muti di Surabaya. Ia memastikan anggaran pendidikan di Kemendikdasmen tidak berkurang